Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dua pelajar sekolah dasar di Banjarmasin mewakili Kalsel di ajang FLS 2N yang digelar Kemendikbud. Petani di Kabupaten Batola mengembangkan budidaya tanaman porang yang menguntungkan. Pendapatan peternak burung perkutut di Banjarmasin meningkat di masa pandemi COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin melakukan evaluasi tentang perkembangan kasus COVID-19 dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. PPKM level 4 di Kota Banjarmasin diperpanjang sejak tanggal 23 Agustus lalu hingga 6 September mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin di masa perpanjangan PPKM level 4 kali ini, kasus COVID-19 mengalami penurunan. Pada perpanjangan PPKM level 4 sebelumnya, kasus COVID-19 mencapai 1.712, sedangkan di masa perpanjangan PPKM level 4 kali ini, kasus COVID-19 turun di angka 577. Kita juga kan tahu kaget terima undangan dari 3 indikator penilaian LIPL yang ditetapkan berdasarkan merujuk kepada Juknis yang dibuat atau ditetapkan oleh Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia. 3 indikator. Indikator yang pertama yaitu kasus case confirmed mingguan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Total kasus yang ada di Banjarmasin yaitu 375 kasus dengan rata-rata 53,57 per 100.000 penduduk. Nah, ini masuk pada kategorinya level 2. Walaupun status PPKM level 4 masih berlangsung hingga 6 September mendatang, namun dengan turunnya kasus COVID-19 maka status PPKM di Kota Banjarmasin juga turun ke level 3. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Ini apa wawancaranya aja, gue? Dua pelajar sekolah dasar di Kota Banjarmasin bakal mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N secara daring yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Dua pelajar SD yang mewakili Kalsel pada ajang FLS 2N adalah Farah Latifah Andini berusia 10 tahun dan Indira Lisia Putri berusia 9 tahun. Kedua bocah perempuan yang bersekolah di SD Negeri Sungamia 7 Banjarmasin ini bakal memainkan pantomim dengan tema Indonesia Pulih yang menceritakan semangat anak-anak dalam berkegiatan meski di masa pandemi COVID-19. Kalau untuk pantomim itu kan berjenjang dari tingkat gugus, kecamatan, kota, baru ke provinsi. Nah, waktu di tingkat provinsi, itu seleksinya sudah dihandle oleh Puspranas Pusat. Jadi Puspranas Pusat, karena dia virtual, jadi kita diminta untuk bikin video. Jadi video ini udah jadi satu videonya untuk di provinsi dan di nasional. Jadi kurang tahu nih kalau di provinsi yang ngirim ada berapa, maksudnya kabupaten, kota yang ininya ngirim, karena lewat link mereka kan, kita nggak tahu ininya ada berapa. Kalau latihan untuk persiapan FLS kebetulan kita start mulai bulan Februari karena seleksi tingkat gugus di pertengahan Februari. Dalam sepekan atau seminggu berapa kali latihan?
itu menyesuaikan secara keperluan. Karena kita pada saat tingkat gugus ke kecamatan konsepnya beda yang diangkat. Ke tingkat kota beda lagi, ke tingkat provinsi dan yang nasional ini ada perubahan lagi. Pada ajang FLS 2N yang digelar secara daring oleh Kemendikbud di bulan September 2021 ini, keduanya akan bersaing dengan peserta dari 31 provinsi se-Indonesia. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang akan dihelat di Papua pada Oktober mendatang, Provinsi Kalimantan Selatan tengah melakukan berbagai persiapan. Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Fitri Hernadi mengatakan, Kalsel akan memberangkatkan atlet dari 10 cabang olahraga untuk ajang PON ke-20 di Papua. 10 cabang olahraga yang merupakan andalan Kalimantan Selatan itu diantaranya menembak, gulat, kempo, wushu, silat, karate, dan yang lainnya. Menurutnya pada ajang PON ke-20 Papua yang akan digelar pada Oktober nanti, Provinsi Kalsel menargetkan bisa meraih 14 medali emas. Kalsel ada punya 10 cabur unggulan, ya. Jadi 10 cabur unggulan itu yang sudah kita fasilitasi untuk beberapa prioritas anggaran. Tapi rencananya dari KONI akan memberangkatkan 25 cabur, yaitu cabur-cabur yang lolos dan cabur-cabur yang memperoleh medali pada saat prapon. Untuk cabur andalan tadi diantaranya apa aja? Oke, cabur andalan Kalsel menembak, kemudian ada gulat, ada kempo, ada wushu, ada silat, ada karate, tinju, dan beberapa cabur lain. Insya Allah. Dayung juga, ya Kalsel juga dayung. Sejauh ini ada kendala? Iya, memang di tengah-tengah pandemi ini kendala utama adalah latihan yang biasanya periodisasinya sudah bagus gitu ya. Terkait penundaan PON ya, akhirnya atlet yang semestinya siap tahun kemarin harus memperpanjang masa latihannya. Fitri Hernadi menambahkan selain atlet dari 10 cabur yang diandalkan di Spora, Kalsel juga rencananya akan memberangkatkan atlet cabur lain yang lolos seleksi dari KONI Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dua pelajar sekolah dasar di Banjarmasin mewakili Kalsel di ajang FLS 2N yang digelar Kemendikbud. Petani di Kabupaten Batola mengembangkan budidaya tanaman porang yang menguntungkan. Pendapatan peternak burung perkutut di Banjarmasin meningkat di masa pandemi COVID-19. Isu mengenai tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang mendapat honor menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat belakangan ini. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin Mahli Riyadi angkat bicara mengenai isu tersebut. Menurut Mahli, di Banjarmasin tidak pernah ada kebijakan tentang pemberian honor bagi tim Satgas COVID-19 maupun petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Jadi di Banjarmasin tidak pernah ada kebijakan memberikan honor bagi Satgas maupun buat petugas. Itu yang sebenarnya kita sesalkan. Mestinya harus ada buat petugas gitu kan, yang penggali kubur. Kemudian ya selama ini kan kita kasih vitamin saja. Ini juga kebijakan ini begini.
Kenapa itu jadi tidak terpikirkan? Karena kan sekarang orang boleh dikubur di mana saja. Kalau di awal-awal kan dia terpusat di kilometer 21. Sekarang masyarakat boleh mengubur orang COVID di mana saja. Di akad keluarga. Boleh, jadi informasikan. Hanya saja yang wajib di rumah sakit itu adalah penyelenggaraan awal jenazahnya itu. Pada saat dia meninggal di tempat tidur, ruang perawatan. Nah, mulai dari situ sampai dengan jenazah itu masuk ke dalam petinya direpin, boleh sudah dia mau disolatkan di mana saja dan dikuburkan atau dikebumikan di mana saja. Mahli menambahkan pihaknya sempat berpikir untuk mengatur pemberian honor bagi petugas pemakaman jenazah COVID-19. Namun saat ini jenazah COVID-19 sudah boleh dimakamkan di mana saja oleh pihak keluarga, sehingga petugas pemakaman tidak lagi memakamkan jenazah COVID-19 seperti dulu. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tempat pemakaman umum TPU milik pemerintah Kota Banjarmasin yang berlokasi di kawasan Ahmad Yani kilometer 22 Kota Banjarbaru tak hanya untuk warga umum saja, tapi juga dapat digunakan untuk jenazah COVID-19. Pelaksana harian PLH Sekda Banjarmasin Muhyar mengatakan, lahan seluas 8 hektar itu mampu menampung 1.000 lebih jenazah. Menurutnya, selain warga umum asal Kota Banjarmasin, lahan itu juga diperuntukkan bagi jenazah COVID-19 asal Kota Banjarmasin dan kini sudah ada sekitar 300 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di lahan tersebut. Terakhir itu waktu pemulaan semalam 7 Ya, emang ada juga. Ini kabarnya lo ada sehari sampai 4 malah mereka tuh kelelahan. Nah, dia, yang Pak. sehari sampai 4 itu kan yang hari Senin tanggal berapa itu kan ada yang 4. Lalu kami tiap hari ngecek di sana. Lalu yang tiap hari ini hanya ada 1, 2, 1, 2, 1, 2 karena apa? Memang kalau di laporan kan ada tingkat kematian banyak, tapi semua sekarang kalau dimakamkan di situ lagi kan, ada di akah masing-masing. Nah, kami juga mengingatkan juga kalau mereka misalnya punya akah, tolong di akah masing-masing aja. Kalau kemudian domisilinya bukan KTP Banjar, kalau ada akahnya silakan dibawa ke akahnya. Karena di situ juga kalau kubur di situ semua kan ada bisa menampung akhirnya gitu, karena perluasan makam untuk pemerintah kota kan belum tersedia. Karena sulit kalau yang belakangan meninggal mana menguburnya gitu loh. Sejauh ini ada berapa orang dapat makam? Kalau saya itu hanya 300 lah. 300 orang. Nah, 300 jumlah orang yang dimakamkan di situ. Muhyar menambahkan, lahan pemakaman yang diperuntukkan bagi warga umum dan jenazah COVID-19 itu gratis bagi masyarakat terlantar dan yang kurang mampu. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Yang terhormat, Pergantian Ketua dan Pengurus Koperasi Unit Desa KUD Jaya Utama di Kabupaten Batola yang sempat digagalkan oleh petani plasma kelapa sawit kembali dilanjutkan. suatu kebanggaan Pergantian Ketua dan Pengurus KUD Jaya Utama digelar pada Selasa siang melalui rapat anggota tahunan di Balai Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola. Sebelumnya, pergantian Ketua dan Pengurus KUD Jaya Utama yang digelar pada beberapa hari lalu sempat digagalkan para petani plasma kelapa sawit. Para petani meminta Ketua KUD Jaya Utama yang lama menyerahkan laporan penggunaan dana pinjaman dari bank terlebih dahulu. Ketua KUD Jaya Utama Sunardi mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak PT ABS mengenai perkebunan plasma kelapa sawit milik para petani yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Makanya kami akan mencari langkah terbaiknya gimana dengan perusahaan, tetap dengan koperasi, dengan desa. Itu. Ya alhamdulillah Pak Lurah Handang mau fasilitasi itu, termasuk tempat hari ini, karena kami memang menyedihkan koperasi nggak ada tempat untuk ada. Tapi PR kami ke depan memang koperasi harus punya, karena gimana kita nggak punya wilayah teritorial. Kades Kolam Kanan Endang Sudrajat mengatakan, para petani di Desa Kolam Kanan menuntut PT ABS mengembalikan sertifikat lahan mereka. Rapat RAT tahunan yang rapat RAT ini juga kita paksa karena beberapa tahun tidak ada RAT,
dan kita keluarkan bukti hukum di notaris ini, dan agunan bank kolam kanan nggak masuk di program plasma. Jadi mau nggak mau mereka harus mengakui. Jadi selama ini kolam kanan memang tidak termasuk lahan plasma, dan mereka harus menuangkan di berita acara ditandatangani oleh pengurus. Itu wajib, karena sebelum kami menuntut ke hukum, karena kolam kanan selama ini nggak masuk plasma gitu loh. Ini jelas ini. Berarti kan tidak berhak kalau kolam kanan yang mendapatkan. Ya masalah SAU itu urusan KUD, kenapa kami diberikan? Bukan kami nggak minta, tapi mereka memberikan kan gitu. Jadi kan sertifikat selama ini kan ya sertifikat kami tuntut untuk dikembalikan ke masyarakat milik lahan yang ada di wilayah kolam kanan. Sedangkan Kades Antarjaya Kaspul Anwar mengatakan lahan plasma milik petani desa Antarjaya yang dikelola PT ABS sebagian besar tidak terawat, sehingga banyak petani yang memutuskan keluar dari keanggotaan plasma sawit. Masalah hutang piutang kami nggak ada tahu, soalnya lahan kita banyak yang tidak ditanam. Bagaimana kita mencicil di bank kalau hutang tanamannya nggak ada? Nah itu aja. Jadi untuk sementara ini ada berapa orang nih yang sudah menyatakan mundur nih? Sekitar 36 orang. Untuk luasannya sendiri berapa? Luasannya lebih 100 hektar. Itu. Tapi itu yang ditanami apa? Sepalik ada, sepalik buat tanam, sepalik ada. Meskipun ketua dan pengurus KUD Jaya Utama diganti dengan yang baru, sebagian besar para petani tetap memilih mundur dari keanggotaan plasma kelapa sawit. Petani merasa kecewa karena sejak tahun 2019 hingga sekarang, perkebunan plasma mereka yang dikelola PT ABS dan KUD Jaya Utama tidak terawat dan tidak jelas hasilnya. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dua pelajar sekolah dasar di Banjarmasin mewakili Kalsel di ajang FLS 2N yang digelar Kemendikbud. Petani di Kabupaten Batola mengembangkan budidaya tanaman porang yang menguntungkan. Pendapatan peternak burung perkutut di Banjarmasin meningkat di masa pandemi COVID-19. Puluhan petani di Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola mengembangkan budidaya tanaman porang untuk menguatkan perekonomian mereka. Petani di desa ini mengembangkan tanaman porang dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan menggunakan sistem tumpang sari dengan tanaman sayur yang mereka budidayakan. Tanaman penghasil umbi ini mulai dibudidayakan oleh petani Desa Sumber Rahayu sejak tahun 2019 lalu karena dinilai menguntungkan ketimbang tanaman sayur. Seiring dengan semakin bertambahnya petani di desa ini yang membudidayakan tanaman porang, salah satu perbankan pun mengajak kerjasama dan memberi pinjaman modal. Ketua Sekretariat Asosiasi Porang Indonesia ASPI Kabupaten Batola Trisno Subroto mengatakan, kerjasama dengan bank dilakukan agar petani memiliki modal untuk lebih mengembangkan budidaya tanaman porang. Tahun 2019. ya? Dan terbukti ternyata porang bisa hidup dan bisa masukin di kemarin waktu panen itu hampir rata-rata 5 kilo satu umbinya. Jadi setelah dihitung-hitung ternyata masuk hitungnya dan kami berani mengajukan kredit ke bank. Jadi untuk lahan tersedia masing-masing petani rata-rata satu petani 1 hektar. Umbi tanaman porang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan bisa diolah menjadi bahan baku panganan serta kosmetik. Hasil panen tanaman porang yang dibudidayakan para petani Desa Sumber Rahayu Kabupaten Batola
dipasarkan untuk diekspor ke luar negeri karena di Indonesia belum ada pabrik yang mampu mengolah porang menjadi produk layak konsumsi. Tanaman umbi tersebut tidak bisa langsung dimakan karena menimbulkan efek gatal, sehingga harus disterilisasi dengan campuran bahan lainnya. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Situasi pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian dunia usaha, namun tidak bagi Winardi, warga Banjarmasin yang menggeluti usaha ternak burung perkutut. Pria yang sudah puluhan tahun hobi memelihara burung perkutut ini memulai usaha peternakan burung perkutut dalam 2 tahun terakhir. Warga Komplek Pondok Metro Indah kawasan Hasan Basri, Banjarmasin Utara ini mengembangkan peternakan burung perkutut jenis Bangkok di rumahnya dengan dibantu 3 orang pekerjanya. Winardi mengatakan selama pandemi COVID-19, usaha peternakan burung perkututnya tidak mengalami penurunan, justru meningkat. Bahkan ia mampu menjual puluhan ekor perkutut setiap bulannya. Rata-rata perkutut yang terjual memiliki kualitas standar hingga kualitas super, yang harganya berkisar dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Untuk harga yang paling murah sama yang paling mahal? Kalau yang paling murah itu relatif ya, burung perkutut relatif, yang kalau yang paling murah itu tergantung daripada kondisi sapu daripada kawan-kawan. Nah, kalau yang paling mahal yang pernah kita jual itu ada 350 juta waktu itu. Sepasang atau? Satu ekor. Nah, jadi kita sudah banyak mengorbitkan burung-burung juara ya, sudah banyak. Jadi antara lain itu dulu waktu itu Duta Banjar namanya, terus ada lagi ya yang namanya Mr. Jack ya, ada lagi yang namanya Pangeran Banjar yang di take over oleh Haji Rusli ya, itu. Burung perkutut jenis Bangkok di peternakan Winardi tidak hanya digemari pemesan lokal saja, tapi juga hingga dari luar negeri. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Sebuah masjid di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, berbentuk unik seperti kapal dan 90% bangunannya terbuat dari bambu. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah
perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dua pelajar sekolah dasar di Banjarmasin mewakili Kalsel di ajang FLS 2N yang digelar Kemendikbud. Petani di Kabupaten Batola mengembangkan budidaya tanaman porang yang menguntungkan. Pendapatan peternak burung perkutut di Banjarmasin meningkat di masa pandemi COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin melakukan evaluasi tentang perkembangan kasus COVID-19 dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. PPKM level 4 di Kota Banjarmasin diperpanjang sejak tanggal 23 Agustus lalu hingga 6 September mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin di masa perpanjangan PPKM level 4 kali ini, kasus COVID-19 mengalami penurunan. Pada perpanjangan PPKM level 4 sebelumnya, kasus COVID-19 mencapai 1.712, sedangkan di masa perpanjangan PPKM level 4 kali ini, kasus COVID-19 turun di angka 577. Kita juga pada tahu, kaget terima undangan. Dari 3 indikator penilaian LIPL yang ditetapkan berdasarkan merujuk kepada Juknis yang dibuat atau ditetapkan oleh Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia, 3 indikator
Indikator yang pertama yaitu kasus case confirmed mingguan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Total kasus yang ada di Banjarmasin yaitu 375 kasus dengan rata-rata 53,57 per 100.000 penduduk. Nah, ini masuk pada kategorinya level 2. Walaupun status PPKM level 4 masih berlangsung hingga 6 September mendatang, namun dengan turunnya kasus COVID-19 maka status PPKM di Kota Banjarmasin juga turun ke level 3. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Ya pas wawancaranya aja gue. Dua pelajar sekolah dasar di Kota Banjarmasin bakal mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N secara daring yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Dua pelajar SD yang mewakili Kalsel pada ajang FLS2N adalah Farah Latifah Andini berusia 10 tahun dan Indira Lisia Putri berusia 9 tahun. Kedua bocah perempuan yang bersekolah di SD Negeri Sungamia 7 Banjarmasin ini bakal memainkan pantomim dengan tema Indonesia Pulih yang menceritakan semangat anak-anak dalam berkegiatan meski di masa pandemi COVID-19. Kalau untuk pantomim itu kan berjenjang dari tingkat gugus, kecamatan, kota, baru ke provinsi. Nah, waktu di tingkat provinsi itu seleksinya sudah dihandle oleh Puspranas Pusat. Jadi Puspranas Pusat karena dia virtual, jadi kita diminta untuk bikin video. Jadi video ini udah jadi satu videonya untuk di provinsi dan di nasional. Jadi kurang tahu nih kalau di provinsi yang ngirim ada berapa, maksudnya kabupaten kota yang ininya ngirim karena lewat link mereka kan, kita nggak tahu ininya ada berapa. Kalau latihan untuk persiapan FLS kebetulan kita start mulai bulan Februari karena seleksi tingkat gugus di pertengahan Februari. Dalam sepekan atau seminggu berapa kali latihan? Itu menyesuaikan secara keperluan karena kita pada saat tingkat gugus ke kecamatan konsepnya beda yang diangkat, ke tingkat kota beda lagi, ke tingkat provinsi dan yang nasional ini ada perubahan lagi. Pada ajang FLS2N yang digelar secara daring oleh Kemendikbud di bulan September 2021 ini, keduanya akan bersaing dengan peserta dari 31 provinsi se-Indonesia. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang akan dihelat di Papua pada Oktober mendatang, Provinsi Kalimantan Selatan tengah melakukan berbagai persiapan. Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Fitri Hernadi mengatakan, Kalsel akan memberangkatkan atlet dari 10 cabang olahraga untuk ajang PON ke-20 di Papua. 10 cabang olahraga yang merupakan andalan Kalimantan Selatan itu diantaranya menembak, gulat, kempo, wushu, silat, karate, dan yang lainnya. Menurutnya pada ajang PON ke-20 Papua yang akan digelar pada Oktober nanti, Provinsi Kalsel menargetkan bisa meraih 14 medali emas. Kalsel ada punya 10 cabur unggulan, ya. Jadi 10 cabur unggulan itu yang sudah kita fasilitasi untuk beberapa prioritas anggaran. Tapi rencananya dari KONI akan memberangkatkan 25 cabur, yaitu cabur-cabur yang lolos dan cabur-cabur yang memperoleh medali pada saat prapon. Untuk cabur andalan tadi diantaranya apa gitu? Oke, cabur andalan Kalsel menembak, kemudian ada gulat, ada kempo, ada wushu, ada silat, ada karate, tinju, dan beberapa cabur lain. Insyaallah. Dayung juga, ya Kalsel juga dayung. Sejauh ini ada kendala? Iya, memang di tengah-tengah pandemi ini kendala utama adalah latihan yang biasanya periodisasinya sudah bagus gitu ya. Terkait penundaan PON ya, akhirnya atlet yang semestinya siap tahun kemarin harus memperpanjang masa latihannya.
Fitri Hernadi menambahkan selain atlet dari 10 cabur yang diandalkan Dispora, Kalsel juga rencananya akan memberangkatkan atlet cabur lain yang lolos seleksi dari KONI Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.